pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori perdagangan internasional. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkanlah saya bersama dengan rekan teman saya untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Natasha Paskamanaluh dan Halo, perkenalkan nama saya Andreas. Nama saya Indah Widasari Sidato. Oke, baik, kita akan memulai pembahasan mengenai perdagangan internasional. Diawali dengan pengertian perdagangan internasional. Pada perdagangan internasional, melibatkan pihak yang mempunyai produk, barang, dan jasa dan menawarkannya produk, barang, dan jasanya kepada konsumen dengan menggunakan transaksi secara internasional. Perdagangan internasional memiliki 6 manfaat, di antaranya yang pertama yaitu terbentuknya hubungan antar negara, yang kedua menciptakan efisiensi dan spesialisasi, yang ketiga meningkatkan kemakmuran negara, yang keempat mengurangi pengangguran, yang kelima transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keenam menstabilkan harga perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif, di antaranya yang pertama, produk-produk dalam negeri akan semakin menurun. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara-negara maju. Yang ketiga, industri kecil akan semakin sulit bersaing. Yang keempat, persaingan secara tidak sehat. Faktor pendorong untuk terjadinya perdagangan internasional itu ada 5 hal. Yang pertama, adanya sumber daya alam. Yang kedua, adanya perbedaan faktor produksi di antara setiap negara. Yang ketiga, kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Yang kelima, keinginan saling bekerja sama. Oke, kita lanjut ke teori perdagangan internasional. Yang pertama itu teori klasik, yang kita mulai dari merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalis komersial, serta pandangan politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk meningkatkan posisi dan kemakmuran suatu negara di atas kemakmuran suatu perseorangan. Dua kebijakan yang dilakukan oleh merkantilisme. Yang pertama itu adalah pemupukan logam mulia, yang kedua itu adalah pandangan politik perdagangan yang ditujukan untuk menguatkan ekspor di atas impor. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh saudari Indah. C. Comparative advantage atau keunggulan komparatif dari John Stuart Mill and David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki comparative disadvantage atau suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Kelebihan untuk teori comparative advantage ini adalah dapat menerangkan beberapa nilai tukar dan beberapa keuntungan karena pertukaran di mana kedua hal dan tidak dapat diterangkan oleh teori absolute advantage. Teori comparative advantage digolongkan menjadi dua, yakni cost comparative advantage atau labor efficiency dan production comparative advantage atau labor productivity. teori Heckscher-Ohlin. Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama, faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity atau teknologi yang digunakan di dalam proses produksi. Analisis hipotesis H-O dikatakan berikut. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, comparative advantage. Dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan
proporsi faktor produksi yang dimiliki. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang-barang tertentu. Jenis alat pembayaran internasional. Yang pertama, tunai atau kontan. Yang kedua, wesel. Yang ketiga, cek. Yang keempat, telegraphic transfer. Yang kelima, letter of credit. Yang keenam, valuta asing. Yang ketujuh, kartu kredit. Yang kedelapan, escrow account. Yang kesembilan, emas. Yang kesepuluh, kompensasi pribadi. Yang kesebelas, PayPal. Adapun dari kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya.